Bab 2012. Begitu cerdas. Pada saat yang sama, aula pelataran dalam. Master, kami tidak bermaksud. Diam, kataku. Wajah Ragen dingin, matanya seperti kanibal, galak dan marah. Dia memandang Zakiri dan beberapa orang. Kalian sangat cakap. Secara terbuka pergi ke halaman nona ketiga, atau pergi mencari Master Sekte. Mengapa? Ada sesuatu yang besar, kalian tidak memberitahu saya, tapi justru berbicara ke Master Sekte langsung. Ini karena pelataran dalam saya terlalu kecil untuk mengakomodasi kalian, atau kalian memandang rendah Ragen. Kalian begitu berani. Abaikan aturan Gunung Hijau, memberi laporan palsu, melangkahi wewenangku, apa menurut kalian Ragen sudah meninggal? Dengan keras, Ragen menamparkan meja, menyebabkan cangkir teh di atas meja bergetar. Wajah Zakiri tidak berdarah, dingin di mana-mana, dan sekarang mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ragen, yang sangat marah, jika membunuh mereka secara langsung, mereka tidak akan berani mengatakan apa-apa. Bagaimana mereka tahu bahwa Grey Z benar-benar mengenal Master Sekte, dan hubungan dengan Master Sekte tampaknya sangat tidak biasa. Bahkan Ragen, Master Pelataran Dalam, dimarahi hingga berdarah oleh Master Sekte. Katakan. Ragen meraung. Kamu tidak pandai berbicara barusan. Apakah kamu tidak berbicara meski Sekte Master tidak di sini? Anda harus mengatakannya meski Sekte Master ada di sini. Dia dihukum berat oleh Master Sekte yang membuatnya paling tidak nyaman adalah bawahannya, melanggar aturan Sekte di depan Master Sekte. Dia ingin meminta maaf, tapi tak ada alasan apapun. Bisakah Ragen tidak marah? Zakiri masih tidak berbicara. Mereka tidak bisa berbicara sama sekali, dan tidak ada yang bisa dikatakan. Lagian, apalagi yang bisa mereka katakan? Katakan Grey Z bukan anggota Sekte Gunung Hijau. Dia memang tidak. Apa yang Master Sekte tahu, mereka tak perlu berbicara lebih banyak. Katakan Grey Z akan berkomplot melawan Sekte Gunung Hijau. Bahkan meski orang-orang yang dikenal Master Sekte berusaha berperilaku buruk, apa hubungannya dengan murid-murid ini? Bicaralah. Ragen meraung dan langsung berdiri. Oke. Tidak bisa katakan apa-apa, kan? Karena tidak ada apa-apa untuk dikatakan. Kemari. Dia tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan segera memberi perintah. Beberapa orang bergegas masuk. Zakiri dan yang lainnya langsung panik. Zakiri dan yang lainnya secara serius melanggar aturan Sekte dan menyinggung Master Sekte. Ini adalah kejahatan. Ragen memarahi. Sekarang, menurut peraturan aula disiplin, bajingan ini semua dihukum sebagai penjahat. Bawa pergi untuk menerima hukuman. Master, aku sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Ragen meraung. Dia bahkan tidak melihat Zakiri dan yang lainnya, dan meminta orang untuk membawa mereka pergi. Mereka dihukum sebagai penjahat dan apa yang akan terjadi pada mereka, Ragen tidak perlu memikirkannya. Master Sektelah yang telah menyinggung perasaannya, dan bahkan murid itu tidak ada gunanya. Master, maafkan kami. Ini semua salah Zakiri, itu tidak ada hubungannya dengan kami, itu bukan kami. Master, maafkan aku. Suara itu berangsur-angsur menghilang. Ragen berdiri di sana, punggungnya naik turun, gemetar karena marah. Bahkan jika Zakiri terbunuh, akan sulit untuk memadamkan amarahnya. Master Ragen, jangan terlalu marah, itu akan menyakiti dirimu sendiri. Dia mengangkat kepalanya untuk berpikir dan ketika dia melihat Hanzo tersenyum dan melangkah maju, dia hanya bisa mendengus. Kamu tidak membantu mengatakan sesuatu yang baik. Kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Membuat saya malu di depan begitu banyak orang. Ragen tidak puas. Bagaimana menurutmu? Hanzo tersenyum. Master Sekte marah, dan itu tidak ada gunanya untuk mengatakan apa-apa. Apalagi, murid Anda benar-benar berani, bahkan nekat menyinggung Master Sekte. Di depan Master Sekte, murid Anda melanggar aturan, dan Anda meminta saya untuk mengatakan hal-hal yang baik. Mungkinkah saya bisa mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Ragen mendengus.
Tentu saja dia tahu mengatakan hal-hal baik seperti itu tidak berguna. Dia menoleh dan melirik Hanzo. Kamu datang, apakah kamu datang untuk menjelaskan ini kepadaku? Bab 2013. Kamu tahu siapa pemuda itu? Dua orang sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan saling mengenal dengan baik. Tidak perlu menjelaskan hal semacam ini padanya sama sekali, Ragen sangat jelas di hatinya. Haha. Hanzo tersenyum. Bagaimana menurutmu? Dia menetapkan hukuman tetapi Ragen tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, dia dihukum. Apa yang dia katakan tidak akan mengubah apapun. Namun, memang jarang Sekte Master begitu marah. Meskipun temperamen Arya Yuga tidak terlalu baik, dia jarang marah, terutama terhadap Master pelataran dalam dan luar, atau pada para tetua di Sekte. Tapi kali ini, murid Sakiri membuat Master Sekte marah, yang sedikit mengejutkan. Ragen menuangkan secangkir teh untuk Hanzo dan menyipitkan matanya. Karena anak itu, Lilia Yuga adalah murid di pelataran, dalam dan tiba-tiba ada orang asing, Ragen tidak mungkin melewatkannya. Ini adalah satu-satunya perubahan, dan dia khawatir ini adalah satu-satunya penyebab kemarahan Arya Yuga. Ketika Hanzo mendengarkan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Inilah Master pelataran dalam. Dia memiliki wawasan yang kuat. Tidak ada yang bisa lepas dari matamu. Ragen mendengus, bahkan meski dia mengetahui bahwa Hanzo sengaja membual untuk dirinya sendiri, tetapi saat mendengarkan pujian, itu masih sangat nyaman. Itu memang karena dia. Ekspresi wajah Hanzo sedikit berubah. Melihat minat Ragen telah datang, dia menoleh dan melihat sekeliling, merendahkan suaranya. Apakah kamu tahu siapa dia? Ragen menggelengkan kepalanya. Dia ingin tahu, dan dia juga ingin bertanya apa yang harus dilakukan. Apa pendapatmu tentang anak ini? Hanzo bertanya. Ragen terkejut. Dia tidak mengenalnya, apalagi, dari mana Grey Z berasal. Pendapat apa yang bisa dia berikan? Kelihatannya tenang, dan hubungan dengan Master Sekte seharusnya tidak biasa. Inilah yang dilihatnya. Ketika Arya Yuga tiba, Grey Z masih duduk di sana. Dia khawatir tidak ada seorang pun di seluruh Sekte Gunung Hijau yang berani melakukan ini. Jadi tidak ada keraguan bahwa anak ini bukan anggota Sekte Gunung Hijau, dan statusnya tidaklah rendah. Setidaknya, di depan Arya Yuga, dia tidak bisa dikekang. Tentu saja tidak biasa. Hanzo berkata serius, dan suaranya menjadi lebih kecil. Apakah menurutmu dia layak untuk nona ketiga? Mendengar ini, wajah Ragen berubah dan dia dengan cepat pulih, dan segera, ekspresinya tampak rumit. Ekspresi percaya dirinya hilang, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak terduga. Maksudmu, ini adalah orang yang diundang Sekte Master, dan dia ingin menjodohkan nona muda ketiga dengannya. Ragen menarik napas dalam-dalam, sedikit tidak percaya. Hanzo mengulurkan jari telunjuk dan membuat gerakan diam. Pelankan suaramu. Hanzo mengingatkan buru-buru, dengan ekspresi misterius di wajahnya. Tidak mungkin. Kecemasan melintas di mata Ragen. Di mana Anda mendengar berita itu, apakah Master Sekte memberi tahu Anda? Anak ini. Dari mana asalnya? Bisakah Master Sekte memberi tahu saya? Hanzo memutar matanya. Saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya bertanya, apa pendapat Anda tentang anak ini? Apakah dia cocok dengan wanita ketiga? Saya kan cuma bertanya, jangan terlalu banyak berpikir. Setelah dia selesai, dia mengangkat tubuhnya dan memegang cangkir teh, perlahan bernyanyi, sambil meniup panas, menatap Ragen sebentar, seolah menunggu jawabannya. Ragen mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa, ekspresi wajahnya agak rumit. Dia tampak sedikit cemas, tetapi juga sedikit skeptis. Dia melihat Hanzo. Cocok atau tidak cocok, bukankah keputusan Master Sekte adalah finalnya? Master Sekte memutuskan siapa yang ingin dinikahi Lilia Yuga, siapa yang harus dinikahi Lilia Yuga. Mana berani dia memutuskan cocok atau tidak? Hanzo hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa.
Kamu beritahu aku dulu, berita ini pasti tidak akurat kan? Ragen bertanya dengan cemas. Hanzo berkata, bagaimana saya bisa memberitahu Anda ini? Bagaimana saya bisa yakin? Setelah berbicara, dia meletakkan cangkir tehnya. Oke, aku hanya mampir dan bertanya dengan santai. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, itu saja. Hanzo bangkit, tidak mengatakan apa-apa, lalu berbalik dan pergi.